يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istrinya dan akan mendapatkan ganjaran serta mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal tersebut kadangkala tidak disadari oleh sang suami. Lalu, apa sajakah perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabatku, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Berikut adalah perlakuan suami kepada istri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak adalah kewajiban bagi suami, karena suami berkewajiban memelihara diri dan keluarganya dari pedihnya siksa kubur dan api neraka. Perintah ini tertera dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Yang kedua adalah tidak memberi nafkah istrinya. Seorang istri berhak mendapatkan 3 nafkah dari suami, yaitu lahir, batin, dan pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang dipandang berdosa bila ia melantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis riwayah Imam Abu Daud, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Tabrani. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah menjadi pemimpin yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelindung, pengayom, pembimbing, serta teladan bagi istri dan anak-anaknya. Lalu yang ketiga adalah tidak merasa cemburu. Kewajiban suami bukan hanya sebatas memberi nafkah lahir dan batin saja, lalu ia mengabaikan kebaikan agama di tengah-tengah keluarganya. Bila hal ini terjadi, maka ia termasuk seorang suami yang dayus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah 3 golongan manusia yang Allah Tabaraka wa ta'ala mengharamkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamr, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayus yang membiarkan kefasikan dan kefajiran dalam keluarganya. Hadis riwayah Imam Ahmad. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Ashqalani rahimahullah menjelaskan bahwa makna ad-dayus adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk di dalam keluarganya, dalam kitab Fathul Bari. Lalu yang keempat adalah menyebarluaskan aib istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayah Imam Muslim. Lalu yang kelima adalah berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu binasa?" Kemudian ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istriku." Akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Lalu yang keenam adalah tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah tangganya. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mahfumnya, beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Lalu yang ketujuh adalah memiliki perasaan benci kepada istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya." Hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang kedelapan adalah menyakiti istri secara fisik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Lalu yang kesembilan adalah membiarkan istri bekerja untuk suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan beruntung seorang kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan Imam Nasa'i. Kemudian yang ke-10 adalah meremehkan kedudukan istrinya. Dosa berikutnya dari suami adalah meremehkan kedudukan istri karena suami merasa sudah memberi nafkah lahiriah sehingga sewenang-wenangnya meremehkan istrinya. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah 10 dosa besar suami kepada istri yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Semoga kita semua sebagai suami dan yang akan menjadi calon suami harus buang jauh-jauh dari sifat ataupun hal tersebut yang dilaknat oleh Allah. Semoga kita para laki-laki bisa menjadi suami yang baik untuk istrinya dan menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya, agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.